Kedaruratan medis. Seseorang yang mengalami kasus medis atau dikenal dengan kedaruratan medis mungkin juga dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gejala gangguan fungsi tubuh. Misalnya kehilangan kesadaran, lalu terjatuh sehingga terjadi suatu luka. Penyebabnya antara lain infeksi, racun, atau kegagalan satu atau lebih sistem tubuh. Penanganan penderita yang paling penting adalah menjaga jalan nafas dan memantau tanda vital penderita secara teratur, lalu segera merujuk penderita ke fasilitas kesehatan. Gejala dan tanda pada kedaruratan medis sangat beragam. Gejalanya demam, nyeri, mual, muntah, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali. Pusing, perasaan mau pingsan, merasakan kiamat, sesak atau merasa susah bernafas, rasa haus atau rasa lapar berlebihan, rasa aneh pada mulut. Tandanya, perubahan status mental, nada cepat atau sangat lambat, tidak teratur, lemah atau sangat kuat, pernafasan tidak teratur, perubahan keadaan kulit, suhu, kelembaban, keringat berlebihan, sangat kering termasuk perubahan warna pada selaput lendir. Perubahan tekanan darah, pupil mata sangat lebar atau sangat kecil, bau khas dari mulut atau hidung, terjadinya kejang atau kelumpuhan, mual, muntah, diare. Beberapa kasus umum yang mungkin ditemukan oleh seorang penolong. Yang pertama, pingsan. Apakah kamu pernah pingsan? Gimana rasanya? Atau kamu pernah ngeliat orang pingsan? Kamu tahu nggak kenapa orang itu bisa pingsan? Yuk, sama-sama kita simak penjelasannya. Apa penyebab pingsan yang sebenarnya? Pingsan dapat terjadi karena peredaran darah dan oksigen ke organ otak berkurang. Misalnya karena reaksi terhadap rasa nyeri, kelelahan, kekurangan makanan, emosi yang hebat, berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup. Waspadai pingsan, waspadai gejala dan tandanya. Perasaan limbung, pandangan berkunang-kunang dan telinga berdenging, lemas, keluar keringat dingin menguap. Dapat menjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung hanya beberapa menit. Denyut nadi lambat. Cara menangani. Baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan, longgarkan pakaian, usahakan penderita menghirup udara segar, periksa cedera lainnya, beri selimut agar badannya hangat. Bila pulih, usahakan istirahatkan beberapa menit. Bila tidak cepat pulih, maka periksa napas dan nadi, posisikan stabil. 2. Paparan panas. Kedaruratan medis karena paparan panas dapat berupa kejang panas, kelelahan panas, dan sengatan panas. A. Kejang panas. Gangguan ini berupa kejang disertai nyeri pada otot yang terjadi pada saat melakukan kegiatan fisik, misalnya bermain bola, berlari. Umumnya terjadi pada otot tungkai dan perut. Hal ini terjadi pada akibat kehilangan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang cukup besar melalui keringat. Penderita umumnya sadar dan berkeringat, suhu tubuh normal. Waspadai gejala dan tandanya. Kejang pada otot yang disertai nyeri, biasanya pada otot tungkai dan perut, kelelahan, mual, mungkin pingsan. Cara menanganinya.
Pindahkan penderita ke tempat teduh atau sejuk, baringkan sampai kejangnya menghilang. Beri minum kepada penderita. Rujuk ke fasilitas kesehatan terutama bila kejang tidak berhenti. B. Kelelahan panas. Kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhu udaranya relatif tinggi yang mengakibatkan terganggunya aliran darah. Gangguan ini juga akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat yang berlebihan sampai sistem sirkulasi terganggu. Bila tidak diatasi, kelelahan panas dapat menjadi sengatan panas. Waspadai gejala dan tandanya. Pernafasan cepat dan dangkal, nadi lemah, kulit teraba, dingin, keriput, lembab, dan selaput lendir pucat. Keringat berlebihan, lemah, pusing, kadang penurunan respon, lidah kering dan haus. Cara menanganinya. Baringkan penderita di tempat yang teduh. Kendorkan pakaian yang mengikat. Tinggikan tungkai penderita 20-30 cm. Beri minum bila penderita sadar. Rujuk ke fasilitas kesehatan. C. Sengatan panas. Terjadi akibat kegagalan sistem pengaturan suhu tubuh, penderita sudah tidak lagi mampu untuk mengeluarkan kelebihan panas, sehingga suhu tubuh menjadi terlalu tinggi dan berbahaya bagi keselamatan penderita. Masalah ini menjadi lebih kompleks bila penderita tidak lebih berkeringat. Keadaan ini biasanya terjadi akibat aktivitas fisik berlebihan di tempat bersuhu tinggi atau di tempat yang kelembaban dan ventilasinya kurang baik. Sengatan panas dapat mengancam nyawa. Waspadai gejala dan tandanya. Pernafasan cepat dan dalam. Nadi cepat dan kuat diikuti nadi cepat tetapi lemah. Kulit teraba kering, panas kadang kemerahan. Pupil mata melebar, kehilangan kesadaran. Kejang umum otot gemetar pada otot. Cara menanganinya. Turunkan suhu tubuh penderita secepat mungkin. Letakkan kantung es pada ketiak, lipat paha, di belakang lutut dan sekitar mata kaki serta di samping leher. Bila memungkinkan, masukkan penderita ke dalam bak berisi air dingin dan tambahkan es ke dalamnya. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Tiga, paparan dingin atau hipotermia. Paparan terhadap dingin dapat menyebabkan suhu tubuh menurun kurang dari 35 derajat Celcius. Tubuh akan berusaha menurunnya dengan cara gemetar, suatu respon bawah sadar untuk meningkatkan suhu tubuh melalui aktivitas otot. Hipotermia dapat terjadi akibat penderita berada di alam terbuka dalam waktu yang lama. Ada beberapa hal yang dapat memperburuk hipotermia, yaitu suhu rendah, angin, air, usia penderita, kesehatan penderita, penyakit yang diderita, alkohol, penyalahgunaan obat, dan kekurangan makanan. Waspadai gejala dan tandanya. Menggigil atau gemetar, terasa melayang, pernapasan cepat nadi lambat, gangguan penglihatan, reaksi mata lambat, alat gerak kaku, pupil mata melebar dan tidak bereaksi, kesadaran menurun. Cara menanganinya. Rawat penderita dengan hati-hati, berikan rasa nyaman, penilaian dini dan pemeriksaan penderita. Pindahkan penderita dari lingkungan dingin, jaga jalan napas dan berikan oksigen bila ada. Ganti pakaian yang basah, selimuti penderita, upayakan agar tetap kering.
Bila penderita sadar, dapat diberikan minuman hangat secara pelan-pelan, pantau tanda vital secara berkala, rujuk ke fasilitas kesehatan.